Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kuliner Guru Riani, ini ya, di samping rumah saya ada tumbuhan atau tanaman pepaya Jepang. Ini saya perlihatkan ya. Nih, dari jauh. Tumbuhan pepaya Jepang. Ini bisa tumbuh tinggi sampai 3 meter, mungkin 4 meter ya. Bahkan ada yang 5 meter lebih. Saya pernah melihatnya. Ini tumbuhan pepaya Jepang. Saya akan memetiknya beberapa helai atau beberapa lembar. Nanti akan dimasak, bisa dicampur, dilalap, tapi nggak bisa dimakan mentah ya. Direbus dulu, bisa dengan bumbu pecel atau nanti dimasak gulai pepaya Jepang, dimasak dengan teri Medan dan tulang jambal. Pokoknya ini bisa dibuat berbagai macam olahan. Teman-teman, ini hasil memetik daun pepaya Jepang yang akan diolah ya untuk lawuh nasi ya. Teman-teman kuliner Guru Riani, kalau akan menanam pepaya Jepang sebaiknya jauh dari bangunan atau tembok, karena akar pepaya Jepang ini bisa merusak tembok ya. Jadi lebih baik ditanamnya di kebun atau di halaman yang jauh dengan tembok. Dan harus berhati-hati, kalau sudah tinggi ini tanamannya bisa rubuh tertiup angin kencang ya. Jadi untuk menanam pepaya Jepang harus tahu teknik menanamnya. Teman-teman, tumbuhan pepaya Jepang ini kalau akan diolah untuk campuran apapun harus direbus dulu ya. Direbus dulu sebentar, ditiriskan, dibuang airnya ya. Dan untuk mengolah pepaya Jepang itu tidak boleh sering-sering karena tidak baik untuk kesehatan. Jadi sebulan 2 atau 3 kali masih bisa. Kalau lebih dari itu tidak baik untuk kesehatan. Setelah direbus, dibuang airnya, ditiriskan. Kalau untuk digulai pepaya Jepang ini diiris-iris tipis ya. Yang lebih sederhana, pepaya Jepang ini enak sekali dicampur dengan orak-arik telur ya. Jadi setelah direbus, ditiriskan, lalu diiris-iris, dimasak dengan telur, diorak-arik. Ini mantap sekali. Dibuat gulai, dicampur dengan teri Medan, dicampur dengan tulang jambal. Ini mantap. Dibuat untuk campuran pecel, ini enak juga. Pecel lotek ya. Lalu dicampur dengan mie rebus, mie goreng. Tapi dengan syarat pepaya Jepangnya harus direbus dulu sebentar, dibuang airnya dan ditiriskan. Teman-teman kuliner Guru Riani, diingatkan kembali ya, untuk menanam pepaya Jepang ini kita harus tahu ya. Jadi jangan dekat tembok rumah ya, atau terlalu tinggi juga, ini pohonnya bisa rubuh ya. Jadi lebih baik kayak di bonsai gitu, sudah agak tinggi dipotong-potong, diambil daunnya. Jadi pohonnya tetap tidak terlalu tinggi.
Teman-teman, kalau kita menanam tumbuhan atau pohon, kita pun harus bijak ya. Jadi ini contoh soal atau kejadian nyata. Ada seorang ibu yang menanam pohon sukun di samping rumah saya. Mungkin beliau pun tidak tahu ya, tidak memiliki edukasi tentang itu. Pohon sukunnya semakin tinggi. Apa yang harus diketahui? Pohon sukun itu daunnya sangat lebar ya. Ketika pohonnya semakin tinggi, tertiup angin, daunnya itu bisa menutupi lubang air di atap rumah. Dan itu berbahaya kalau musim hujan tuh ya. Air tersumbat ya, menimbulkan kebocoran ya. Jadi kalau kita mau menanam pohon sukun, sebaiknya di kebun sendiri ya, jangan di tempat fasilitas umum seperti di jalan ya, atau dekat rumah. Itu tuh sangat berbahaya. Jadi boleh kita menanam ya, kita menanam tanaman, tapi harus tahu manfaatnya apa, efek yang ditimbulkannya juga apa ya. Teman-teman kuliner Guru Riani, jadi ini pohon atau tanaman pepaya Jepang. Kalau kita akan memasak yang cepat, enak, mudah ya, waktunya tidak memerlukan waktu yang lama, menurut saya tuh diorak-arik dengan telur ini tuh mantap sekali, praktis kalau kita akan mengejar waktu ya. Digulai juga enak ya, agak membutuhkan waktu itu ya. Digulai nanti dicampur dengan tulang jampal, teri Medan, itu mantap ya. Boleh juga dicampur tadi saya bilang dengan mie goreng, dengan mie rebus. Ini juga praktis sekali ya. Tapi jangan lupa rebus dulu pepaya Jepangnya sebentar. Buang airnya, tiriskan, lalu diiris-iris. Ini luar biasa enak, mantap. Tapi tidak boleh keseringan juga. Cukup seminggu sebulan 2 atau 3 kali atau seminggu sekali. Gak apa-apa ya. Teman-teman kuliner Guru Riani, cukup sekian dulu cerita atau kisah kuliner Guru Riani pagi ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita atau kisah kuliner Guru Riani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.